bungsu mencari-cari kakaknya. Ia mencari-cari di mana gerangan kakaknya berada. Keadaan dia yang mulai gelap gulita membuatnya kebingungan mencari arah dia. Dan akhirnya si bungsu pun tersesat dan hanya bisa menangis memanggil-manggil kakaknya. Kakak, kakak, kakak di mana? Jangan tinggalkan bungsu, kak. Bungsu takut. Dan kini si bungsu tersadar bahwa keenam kakaknya telah mencelakainya dan sengaja meninggalkannya seorang diri di dalam gua batu itu. Dan tak terasa sudah 7 hari 7 malam si bungsu terkurung di dalam gua batu itu. Namun dia belum juga menemukan jalan keluar. Si bungsu hanya bisa menangis dan berharap semoga suatu saat nanti pertolongan akan datang. Tanpa disangka-sangka oleh si bungsu, tepat pada hari ke-7 terjadi suatu peristiwa yang sangat menakutkan di dalam gua tersebut. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar-gelegar seakan-akan ingin merobohkan gua tersebut. Melihat hal itu, si bungsu menangis menjerit-jerit ketakutan. Dan di saat yang menegangkan itulah, dengan disertai suara gemuruh dan asap yang mengepul, muncullah seorang kakek tua renta yang sakti tepat di hadapan si bungsu. Dan sang kakek pun bertanya, "Sedang apa kamu di sini, cucuku?" Si bungsu yang ketakutan pun menjawab, "Hamba di sini sedang menangguk ikan dan hamba tidak bisa pulang karena hamba ditinggalkan ke-6 kakak hamba, Kek." Dan tak lama si bungsu pun menangis sejadi-jadinya dan air matanya tak tertahankan lagi. Ia menangis dan menangis sampai air matanya tak terbendungkan lagi. Menyaksikan hal itu, sang kakek menjadi sangat terharu. Dan karena kesaktian sang kakek, sehingga titik-titik air mata si bungsu diubahnya menjadi telur-telur putih yang banyak sekali jumlahnya. Setelah itu, sang kakek sakti pun mengubah si bungsu menjadi seekor burung yang sangat indah bulunya. Lalu sang kakek pun berkata, "Cucuku, aku akan menolong dirimu dari kesengsaraan yang menimpa dirimu. Tetapi dengan cara engkau berubah menjadi seekor burung yang kuberi nama burung ruai. Dan apabila aku telah hilang dari pandanganmu, maka rabilah telur-telur itu agar menjadi burung-burung ruai dan menjadi temanmu." Si bungsu yang telah berubah menjadi seekor burung ruai itu pun menjawab pembicaraan sang kakek dengan jawaban, "Kuik, kuik, kuik, kuik." Bersamaan dengan itu, sang kakek pun menghilang dengan disertai asap yang mengepul memenuhi gua batu itu. Dan spontan, si burung ruai pun langsung mengerami telur-telur itu. Dan telur-telur itu pun berubah menjadi burung-burung ruai yang banyak sekali jumlahnya. Dan burung-burung ruai itu pun terbang keluar gua melalui celah-celah gua. Mereka terbang yang arahnya menuju rumah si bungsu. Mereka hinggap tepat di depan rumah si bungsu pada sebuah pohon dengan suara kuik, 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 kuik. Si bungsu yang kini
bahwa keenam kakaknya telah dihukum oleh ayahnya karena ketahuan dengan sengaja menyingkirkan adiknya. Setelah apa yang menimpa si bungsu dan merubahnya menjadi burung ruai, maka gunung di mana terdapat dua batu itu berada dinamakan Gunung Ruai sampai sekarang ini. Dan bila cuaca cerah, maka gunung itu akan terlihat dengan bentuknya yang memanjang. Cerita rakyat ini sangat populer di kalangan masyarakat Melayu Sambas. Bukan hanya dongengnya saja, tetapi cerita ini juga diabadikan melalui sebuah lagu. Mau dengar nggak teman-teman lagunya? Gini nih lagunya. Kakak nang anak pagi menanggap keguanya batu segala lini kakak nang anak meninggalkan si bungsu serang si bungsu ke badannya nak mencari kakaknya nang anak menangis siang dan malam akhirnya jadi burung ruang segala kakak nang anak meninggalkan si bungsu seorang tapak kata bungsu berkicau akhirnya jadi burung ruang Nah, teman-temanku yang manis, nilai yang dapat dipetik dari cerita tadi adalah kita tidak boleh bersikap iri dan dengki seperti sifat keenam kakak si bungsu yang iri dan dengki dengan si bungsu yang baik hatinya. Sifat iri dan dengki dapat mendorong manusia ke perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat meskipun disembunyikan lambat laun akan ketahuan, seperti kejahatan keenam kakak si bungsu yang akhirnya ketahuan juga oleh sang ayah, dan ayahnya pun menghukum keenam kakak si bungsu. Dan juga Tuhan tidak suka melihat kita berbuat jahat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Cerita burung ruai ini menjelmanya seekor burung ruai. Iya. Itu salah satu penyebabnya karena kekejaman kakaknya. Iya. Ya. Kalau kakaknya tidak kejaman, tapi tidak jadi burung ruai. Iya. Ya. Seandainya pada waktu itu ibundanya masih hidup, Iya. apa yang akan dilakukan oleh si bungsu? Ibundanya kan sudah meninggal. Iya. Tidak ada tempat dia untuk Meminta pertolongan. dan pertolongan mengadu karena
kakak, berani nggak lapor dengan? Berani sih kalau kakaknya nggak ngancam. Jadi tidak berani karena kakaknya ngancam. Iya, Berarti dia takut dengan kakaknya. takut dosa. Takut dosa, Takut dosa melawan kakak. kakak. Iya, tepuk tangan yang meriah.